Sebagaimana sebagian besar gadis-gadis di kampungku, aku sudah tidak perawan lagi. Ketika berumur 16 tahun, dengan kisah yang hampir sama dengan perempuan yang lain, aku melakukannya pertama kali dengan orang-orang kapal. Aku lupa persisnya, apakah yang pertama itu dengan laki-laki dari kapal asing atau dari kapal kampung sendiri. Di kampungku, kalau kamu perempuan, kamu mungkin akan diperawani oleh orang yang mungkin masih saudara jauhmu. Mungkin juga orang yang tidak pernah benar-benar kamu kenal. Itu sudah menjadi kebiasaan. Kami menghabiskan masa-masa dengan banyak lelaki, sebelum dengan suami kami sendiri. Itu semua mungkin karena kemiskinan. Tapi sudahlah, itu tidak penting. Itu akan menjadi alasan yang akan masuk telinga banyak orang hanya untuk sekedar manggut-manggut. Tapi kami tahu pasti bahwa hati mereka akan tetap menggeleng. Sebagian dari lelaki itu mungkin ada yang benar-benar mau menikah dengan kami. Tapi sebagian besar yang lain pasti tidak. Pelacur tetap pelacur bagi mereka. Ini semua persis sebuah peta perjalanan. Setelah sekian tahun terbiasa dengan orang-orang kapal, aku pergi ke kota ini bersama dengan hampir 10 perempuan sebayaku. Di kota ini, tentu saja uang lebih gampang, dan laki-lakinya lebih banyak, serta tidak berbau ikan dan anggur murahan. Mereka, laki-laki di kota ini, lebih necis dan tidak pernah berutang kepada kami. Bahkan kadang-kadang mereka sangat royal. Suatu saat, salah satu langgananku tiba-tiba datang di sebuah malam. Dan begitu kami selesai bermain, ia mengulungkan sebuah jam tangan. Aku kaget sekali. Seperti di film saja. Tapi tentu laki-laki itu tidak merayuku. Ia memberikannya, dan sudah. Sebelum pergi, masih sempat memberikan tip yang lumayan banyak. Baru dapat rezeki katanya. Itulah kali pertama aku merasakan keroyalan laki-laki di kota ini. Kalau soal laki-laki, sudahlah. Aku sangat mengenal mereka. Dari beragam bentuk tubuh, kelakuan, cara bicara. Aku bahkan hampir hafal dan mengenali sifat-sifat mereka dari cara mereka merokok. Ada yang datang dan setiap kali main selalu mengajakku untuk menikah. Tapi aku tahu, itu hanya omongan biasa. Sepertinya daripada dia tidak ngomong apa-apa, lebih baik ia bicara dan mengajak menikah. Ada juga yang selalu datang dengan janji-janji. Kedatangan selanjutnya akan memberi tip yang besar. Tapi kenyataannya, berkali-kali ia datang dan main, tidak pernah memberi tip dan tetap mengatakan hal yang sama. Ada juga yang datang dengan rayuan. Ia seperti membaca puisi. Katanya, yang dikatakan itu adalah puisi-puisi hebat yang dia hafalkan dari para penyair hebat. Tapi apa peduliku? Tentu saja aku akan tersenyum dan pura-pura mendengarkan dengan baik. Soal bagaimana tingkah mereka ketika berada di atas ranjang, aku pikir itu tidak usah dikatakan. Rasanya tidak patut dan juga tidak begitu penting. Hingga kemudian datang seorang langgananku yang lama tidak datang dan mengantar seorang laki-laki muda. Ia berbisik, "Tolong, dia belum pernah main." Tentu saja aku tidak percaya. Tapi aku pura-pura percaya. Hingga kemudian kami masuk kamar. Dan baru kemudian kulihat wajahnya memucat. Tentu saja aku bingung melihat ia yang hanya duduk mematung di pinggir ranjang dengan wajah yang memucat dan mata yang gugup. Tapi aku hampir tertawa ngakak ketika pada akhirnya ia bicara dengan suara yang hampir tidak bisa didengar. "Bagaimana, Mbak?" "Aduh, Mas, yang gak gimana-gimana. Sudah langsung saja copot pakaianmu," kata aku waktu itu.
Tapi ia masih terlihat bingung dan pelan-pelan membuka pakaiannya satu persatu. Melihat itu, aku langsung iseng bertanya, "Belum pernah main ya?" Ia menggeleng, gelengan kepala yang cukup meyakinkan, antara malu, grogi, dan tidak percaya diri. Percaya atau tidak, itu tidak penting bagiku. Sebab tidak pernah menjadi urusanku. Tapi entah kenapa kemudian aku bertanya, "Masa sama pacarmu juga enggak pernah?" Ia tetap menggeleng, kali ini dengan gelengan yang lemah namun terlihat tegas. Aku mulai menduga, "Kamu kesini karena patah hati ya?" Aku cukup kaget dengan ucapanku sendiri. Tapi sudah telanjur. Ia seperti terperanjat memandangku tatapan mata yang agak kesal. Kemudian menjawab, "Enggak, aku belum punya pacar." Dalam hati aku tertawa ngakak. "Aku tahu kamu patah hati lalu ke tempat seperti ini. Kok ada ya orang yang ditinggal pacar saja lalu pergi ke tempat seperti ini?" Aku kemudian memperhatikan wajahnya dengan lebih baik. Baru kemudian memperhatikan wajahnya. Baru sadar aku ternyata mempunyai wajah yang tampan dan masih muda. Di tempat seperti ini wajah dan umur bukan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. "Kamu cakep ya?" Kembali aku kaget dengan kata-kata yang keluar dari mulutku sendiri. Tapi sudah terlanjur. Ia kembali tersentak dan ada warna merah di wajahnya. Aneh juga, laki-laki ini. Dibilang cakep kok malu, Mas. "Mas, sudahlah. Nanti kalau kelamaan, kamu bayar double loh. Ada orang yang mencatat waktu di luar." Saat itu, dengan beberapa hal yang agak canggung, ia main juga sama aku. Aku menduga memang itu pertama kali ya gituan. Tapi, sudahlah. Itu tidak penting. Aku hampir melupakan peristiwa itu ketika beberapa hari kemudian. Teman yang mengantarkannya, yang aku lupa namanya, tapi pernah menjadi langgananku, ya, datang lagi bersama orang muda itu berkata, "Ia pengen lagi sama kamu." Begitu masuk kamar, aku langsung bertanya, "Kamu gak berani datang ke tempat ini sendirian ya? Kok selalu diantar temanmu?" Ia hanya tersenyum, masih dengan lagak malu-malu. Tapi malam itu ia sudah mulai tidak canggung. Sempat terjadi beberapa percakapan, dan yang paling aku ingat adalah karena ia tidak pernah bertanya siapa namaku, dan aku juga tidak ingin tahu siapa namanya. Nama di tempat seperti ini juga tidak penting. Kalau aku bertanya nama seorang, itu hanya sekedar basa-basi. Paling-paling mereka juga mencomot nama dengan sembarangan. Bisa jadi nama teman mereka, nama tetangga mereka, atau bahkan nama orang yang mereka benci. Dan mereka juga tidak akan tahu nama asliku. Aku agak bingung kemudian. Ketika sebelum pergi ia bilang, "Mbak, besok aku akan balik." Aku tidak tahu maksud kalimat itu. Hingga aku memaklumi jika kemudian yang keluar dari mulutku adalah, "Maksudmu?" "Aku akan balik ke kotaku besok sore." Oh, aku paham maksudnya. Ia mau mengatakan bahwa aku bukan orang dari kota ini. Tapi, kenapa ia harus mengatakannya padaku? Tapi untunglah, itu semua hanya ada di kepalaku. Sedangkan yang keluar dari mulutku kupikir lebih sopan lagi. "Pulang kemana, Mas?" Lalu kamu menyebut sebuah kota yang hanya pernah ku dengar. Tapi nama kota itu aku sudah tidak ingat lagi. Pokoknya yang aku ingat ia menyebut sebuah nama kota yang aku pernah mendengarnya. Dan itu tidak penting. Tapi aku cukup terkejut juga ketika ia bilang, "Tahun depan aku kesini lagi, Mbak." Aku hampir tertawa lagi. Untung juga aku masih bisa menahannya. Lalu kukatakan dengan lebih enak, "Ya kalau ke kota ini jangan lupa datang ke sini, Mas." Ia agak terkejut dengan jawabanku. Mungkin ia akan mengharap jawaban yang lain. Tapi jawaban apa lagi yang harus kuberikan? Orang datang dan pergi ke tempat ini, bahkan langganan yang sudah berbulan-bulan saja, bisa pergi seenaknya. Dan aku pikir itu hal yang biasa. Dengan langkah yang gontai,
Ia keluar kamar, tapi kali ini memberi tip yang cukup besar bagiku. 2 kejadian di 2 malam dengannya benar-benar tidak membekas di ingatanku. Orang sepertiku tidak begitu baik dalam mengingat hal-hal seperti itu. Hingga kemudian, 1 malam yang jauh dari kedua malam itu, ia datang. Kali ini seorang diri. Datang untuk main denganku. Datang untuk mengingatkan. Ingat sama aku, Mbak? Aku menyengeritkan dahi. Agak bingung, tapi lalu tersenyum dan berkata dengan jujur. Tidak, Mas. Aku melihat raut kecewa di wajahnya. Tapi mau apa? Aku memang tidak mengingatnya. Aku yang dulu selalu diantar temanku, Mbak, yang bilang bahwa setahun lagi akan datang ke sini. Aku tetap menggelengkan kepala. Dalam hatiku berkata, ya kalau memang iya, apa perlunya aku harus ingat kamu? Sewaktu ia mengingatkan tentang beberapa hal, aku baru lamat-lamat bisa mengingatnya dengan baik. Tapi itu tetap tidak begitu penting bagiku. Malam berikutnya, ia datang lagi. Kali itu, ia bertanya, bisakah aku dibawa keluar? Ke hotel tempatnya menginap. Aku menjawab dengan jujur, sebetulnya bisa saja, tapi aku malas. Sebab kalau all night seperti itu yang banyak menanggung keuntungan, ya germonya, ia akan meminta bagian 50%. Kalau yang seperti ini, ia hanya menerima sepertiganya. Dan itu sudah termasuk uang kamar dan uang yang lain-lain. Kamu tetap ngotot dan berjanji untuk membayar lebih banyak. Aku tetap menggelengkan kepala. Malas, Mas. Kok malas, Mbak? Ya malas. Aku sudah cukup berpengalaman dengan yang seperti itu. Aku hanya tidak terima saja kalau ongkang-ongkang kaki mendapatkan sama besar dengan yang bekerja sepertiku. Tapi yang keluar dari mulutku, aku agak capek, Mas. Ia mengangguk mengerti. Malam itu, kamu main denganku untuk 2 kali pembayaran. Pada pembayaran pertama, ia main dan yang kedua hanya ngobrol biasa. Aku sih senang-senang aja. Mbak, sebenarnya sejujurnya kamu ingat aku atau tidak sih? Aku agak kaget dengan pertanyaannya, tapi kemudian aku mengangguk mantap. Kali ini bukan karena basa-basi, tapi karena aku mulai mengingatnya. Ia kelihatan senang sekali. Aneh juga. Tetapi tetap terlihat malu ketika aku berkata, kamu sekarang lebih pintar. Sudah makin berpengalaman ya. 5 malam berikutnya berturut-turut ia datang. Dan di malam terakhir, ia pamitan seperti dulu. Mbak, besok aku pulang. Tapi tahun depan aku kesini lagi. Aku tersenyum dan aku menjawab, kalau datang ke kota ini, jangan lupa mampir sini, Mas. Jawabnya yang standar. Tetapi sepertinya ia terlihat puas. Dan sepertinya aku memang akan mengingatnya jika tahun depan ia datang. Tahun-tahun berikutnya ia memang datang. Tapi tetap saja tidak bisa mengajakku ke penginapannya. Untungnya ia tidak merasa tersinggung dengan penolakanku itu. Kadang-kadang memang tidak semuanya melulu karena uang. Bahkan hal seperti itu bisa dialami di sini. Di sebuah tempat yang sesungguhnya hanya bicara soal uang. Pembicaraan yang disembunyikan. Transaksi yang diperhalus. Sebenarnya aku tidak begitu berharap banyak jika ia selalu pamitan di malam terakhirnya ketika berada di kota ini. Aku tidak begitu peduli. Di tempat seperti ini yang diucapkan oleh mulut laki-laki adalah sesuatu yang lebih baik tidak didengarkan. Jika ia tahun berikutnya memang datang, ya bagus. Tidak datang juga tidak apa-apa. Tetapi tetap saja, yang keluar dari mulutku adalah sesuatu yang mirip pesan. Kalau datang ke kota ini, jangan lupa mampir ke sini. Memang terbukti, seingatku, beberapa tahun ke belakang,
ya tidak datang. Dan aku juga tidak terlalu peduli. Aku juga mengingatnya di malam ini, karena saat ini aku datang malas untuk buka kamar. Malas saja, badanku rasanya tidak enak. Lalu aku menyalakan televisi, mencari-cari acara yang enak untuk melewati malam. Hingga kemudian ketika aku sibuk memindah-mindah saluran acara, aku terhenti pada sebuah acara omong-omong. Acara yang sebetulnya tidak kusukai. Itu ia. Aku ingat persis wajahnya. Dan di televisi itu, ia sedang bercas-cis-cus menganalisa sebuah masalah politik yang aku tidak begitu mengerti. Pantas tidak pernah datang lagi. Ternyata ia sudah mulai terkenal. Aku teringat akan hal-hal lucu, terutama di saat-saat pertama ia datang. Aku tidak berharap apa-apa. Tapi boleh saja kan kalau malam ini aku mengingat peristiwa-peristiwa bersamanya yang sebetulnya juga tidak begitu penting bagiku. Dan aku merasa sangat senang. Dan memang malam ini karena aku tahu namanya dan ia tidak pernah tahu nama aku. Mulai malam itu, setiap kali aku melihat wajah laki-laki di televisi, selalu berkelebat di kepalaku. Jangan-jangan di tempat yang lain ada orang yang menonton televisi dan mengingat pengalaman masa lalu sepertiku dengan laki-laki yang kulihat tempo malam di televisi. Siapapun, tidak peduli politikus, penyanyi, pembawa berita, pembaca doa. Setiap kali aku melihat ada laki-laki nongol di televisi, aku pengen tertawa ngakak.